Oke, baik teman-teman. Sebelumnya mohon maaf tadi ada sedikit terkendala dan kita tunggu sebentar untuk teman-teman lain untuk bergabung. Oke, untuk teman-teman yang mungkin kenalan dari Okta Yudiansa tadi, mungkin boleh untuk bergabung lagi dulu untuk menjawab pertanyaan dari Okta Yudiansa. Oke, untuk teman-teman, untuk sesi terakhir untuk tanya jawab ini, mohon izin saya untuk on cam teman-teman. Untuk teman-teman juga kalau diperkenankan untuk on cam karena untuk dokumentasi kita teman-teman. Oh, Oke, untuk teman-teman boleh on cam sebentar teman-teman untuk dokumentasi. Langsung ya. So, Oke, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Okta Yudiansa tadi, yaitu pertanyaannya apa langkah awal yang benar untuk membuat karya? Oke, yang pertama itu satu langkah awal membuat karya itu kita awal membuat kanvas baru teman-teman. Nah, dan yang kedua itu mengapa ukuran kanvas sangat berpengaruh? Yang pertama itu karena resolusi dan ketajaman pada DPI teman-teman. Jika kanvas terlalu kecil, misalnya hanya ukuran 500 kali 500 pixel, gambar akan terlihat pecah atau bersemut teman-teman. Pecah atau bersemut begitu teman-teman. Saat dicetak atau diperbesar, gunakan minimal 300 dpi jika hanya hasil karyamu ingin dicetak. Selanjutnya itu limit layer, batas lapisan layer. Ini adalah paling krusial teman-teman. Di Procreate, semakin besar ukuran kanvas dan semakin tinggi DPI-nya, maka jumlah layer yang tersedia akan semakin sedikit. Hal ini dikarenakan keterbatasan RAM teman-teman. Keterbatasan RAM pada iPad. Contohnya kanvas ukuran 4K mungkin memberi 50 layer, tapi kanvas ukuran poster raksasa mungkin hanya memberi 5 layer. Selanjutnya itu kualitas garis teman-teman. Nah, berpengaruh pada kualitas garis. Nah, yang ketiga, kita cara menghindari kesalahan pada pemilihan ukuran. Yang pertama itu tentukan tujuan akhirnya. Yang ketiga, cek jumlah layer. Yang selanjutnya itu gunakan color profil yang tepat. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi untuk teman-teman. Kami persilakan untuk bicara langsung atau diketik teman-teman di kolom chat.
Ini udah skemik kan? So, nice. Oke, terima kasih untuk Anjani Delima. Mengapa konsep layar dianggap penting dalam potret dan apa manfaat bagi pemula dalam proses menggambar? Oke, yang pertama itu kebebasan mengedit tanpa merusak atau non-destruktifel, teman-teman. Ini adalah manfaat paling besar. Jika jika kalian ingin menggambar latar belakang dan karakter pada layer yang sama, lalu ingin menghapus latar belakangnya, karaktermu akan ikut terhapus, teman-teman. Jadi kalau layernya itu hanya satu layer, jadi karakter lain ikut terhapus, teman-teman. Kalau kita menggunakan dua atau tiga layer itu eh, layer yang misal kita nih menghapus layer yang ketiga nih teman-teman. Kita menggunakan tiga layer misal. Ketika kita ingin menghapus layer ketiga, jadi layer yang ke satu dan kedua itu tidak terhapus. Tapi kalau kita menggunakan satu layer, ketika kita menghapus itu semuanya terhapus teman-teman. Tapi kita tidak bisa memilih mana yang akan dihapus. Yang selanjutnya itu memudahkan proses teman-teman. Memudahkan proses untuk membuat sketsa dan lainnya atau tracing itu teman-teman. Nah, manfaatnya kita bisa menggunakan sketsa kasar di layer satu dan lalu menurunkan official atau transparasi layer tersebut setelah itu. Buat layer 2 di atas untuk menggambar garis yang lebih rapi. Jadi kita menggambar di layer pertama itu menggambar layer yang kasar teman-teman, sketsa kasar. Dan untuk layer kedua itu kita untuk lebih rapi. Jadi ketika kita membuat sketsa teman-teman, kita hapus layer yang pertama karena sketsa awal itu boleh kita omongi buruk. Jadi ketika kita menghapus sketsa itu layer kedua tidak terhapus. Selanjutnya itu manfaatnya teman-teman, eksperimen tanpa takut salah layer itu. Jadi ketika kita menggambar atau membuat sebuah karya dengan layer yang lebih banyak teman-teman, kita tidak takut salah karena untuk menghapus atau membenarkan itu mudah. Kalau kita menggunakan satu layer, seperti yang saya bilang tadi, mungkin ketika menghapus karya itu semuanya terhapus. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Anjani Delima dan Okta Yudiansa tadi. Apakah dapat dimengerti? Dan di sini kami belum menutup sesi tanya jawab, teman-teman. Di sini kita membuka sesi diskusi. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Untuk Anjani Delima dan Okta Yudiansa, apakah ngerti dengan penjelasan saya atau ingin diperjelas lagi? Ya, mengerti. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Kami persilakan. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang ketiga ini akan dijawab oleh rekan saya. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, apa saja itu dasar yang harus dipahami pemula saat menggunakan Procreate dan apa fungsi masing-masing? Baiklah, di sini ada brush library atau icon kuas. Brush ini biasanya adalah suatu utama untuk menggambar. Fungsinya tempat semua koreksi kuas berada, mulai dari pensil, cat air, hingga tekstur alam. Tipsnya, untuk pemula, cobalah kategori sketching. Sketching itu biasanya untuk sketsa
yang tipis-tipis begitu, atau untuk garis yang bersih. Kedua, ada smooth tool atau icon jari telunjuk. Biasanya sering dianggap sebagai penghapus, padahal fungsinya sangat berbeda. Fungsinya mencampur atau membarukan warna yang sudah ada di kanvas agar tidak lebih halus atau gradasi. Bisa dibilang biar solid kayak gitu. Tipsnya adalah kamu bisa menggunakan jenis brush yang sama dan kuas gambarmu agar tekstur campurannya konsisten. Yang ketiga ada eraser atau icon penghapus. Fungsinya menghapus bagian gambar yang salah, tips sama seperti smooth. Kamu bisa memilih bentuk penghapus dari brush library, jadi kamu bisa menghapus dengan tekstur cat air atau pensil agar terlihat lebih natural. Keempat, ada layers panel atau icon dua persegi bertumpuk, seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini adalah pengatur tumpukan gambar. Fungsinya adalah membuat menghapus, menyembunyikan atau mengatur urutan lapisan gambar. Ini biasanya seperti layer guys. Fitur pentingnya adalah gunakan tanda plus untuk layer baru dan centang untuk menyembunyikan layer. Kelima adalah color picture, bisa dibilang lingkaran warna, fungsi memiliki warna yang ingin digunakan. Terus fitur rahasianya adalah kamu bisa menggunakan color drop atau menarik lingkaran warna langsung ke area gambar, seperti suntik atau copy paste gitu. Untuk mengisi warna secara instan tanpa harus mengarsir manual. Keenam ada sidebar atau batang di sisi layar. Ini adalah kendali cepat atau bilang kayak shortcut gitu nah. Slider atas mengatur ukuran brush besar atau kecil, slider bawah mengatur opacity atau transpirasi brush. Yang ketiga ada tombol kotak. Baiklah itu tanya yang dari siapa tadi? Anjani, apakah bisa dipahami? Ini. Ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, lanjut ke Alif Muhammad Habibie. Fokus ke batang di atas batang. Jempol. Halo teman-teman, sebelumnya aplikasi ini berbayar, hanya ada di ber- iOS, berbasis iOS, yaitu iPod, iPad sama handphonenya. Kalau buat Android, teman-teman mungkin bisa memakai Ibis atau Pixel Lab untuk membuat karya-karya teman-teman. Kalau di iOS, eh, Procreate, yaitu dengan harga eh, 229.000 bisa dipakai selamanya. Oke, akan dilanjut oleh Brian Pani. Oke, baik teman-teman. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kalau mungkin tidak ada, mungkin bisa saja langsung kita tutup teman-teman. Oke teman-teman, mungkin langsung saja kita tutup pada webinar kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pertanyaan dan partisipasi para peserta atau kawan-kawan sekalian. Nah, sebelum webinar ini kita akhiri, saya selaku moderator mengucapkan beribu terima kasih kepada para materi dan juga seluruh peserta yang mengikuti webinar. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan jadi langkah awal untuk teman-teman untuk berkarya secara digital. Oke, saya Brian Pani selaku moderator. Mohon maaf apabila selama memandu acara terhadap kekurangan atau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Doa. Terima kasih sanak-sanakku sekalian. Galanya, Lamantu. Boleh kita kalau nak diskusi lagi, tapi lebih santai. Atau mungkin ada yang ditanyakan atau lain tentang pribadi atau apa kami yang mengadakan seminar ini boleh ya. Sudah,
Izin keluar. Oke, dipersilakan teman-teman yang ingin keluar, dipersilakan untuk keluar.